Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatit Gumilar Triwidya Mokhtar, Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercubuana, NIM 41419338. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen Pak Dadiwara Suharjono, SSMPD. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi dan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusianya, serta Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan terdapat sekitar 17.504 pulau besar maupun kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak sekali wisatawan asing yang berasal dari luar negeri yang datang untuk melihat pesona Indonesia. Serta ada pula sebagian dari para wisatawan tidak hanya untuk menikmati wisata mereka, tetapi ada juga untuk melanjutkan studi ataupun bekerja di Indonesia. Hal ini mengakibatkan mereka harus mempelajari bahasa Indonesia untuk bergaul di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Taswi dan Zaidan yang mengatakan pada saat ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada zona Asia Pasifik. Bahasa Indonesia dapat menarik minat penutur lain untuk mempelajarinya, serta menurut pengakuan pembelajaran asing, bahasa Indonesia lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan bahasa Cina dan Jepang. Namun, pengakuan ini tidak mutlak, sebab juga ada beranggapan bahwa bahasa Indonesia sulit dipelajari kalau sudah menyangkut afiksasi. Walaupun demikian, kini bahasa Indonesia sudah dipelajari di negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Dan beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama ada Australia. Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang sangat kuat dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Dan kedua negara saling berpacu untuk saling melengkapinya. Maka di Australia memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum hingga kelas 7. Bahkan di University of Southern Queensland juga mempunyai program studi bahasa Indonesia. Yang kedua, Jepang. Bahasa Indonesia beberapa tahun belakangan ini sedang naik daun di Jepang. Setidaknya ada lebih dari 15 perguruan tinggi di sana yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan. Setiap tahun, puluhan orang memilih mata kuliah ini karena penasaran dengan struktur bahasanya. Selain mata kuliah pilihan, beberapa kampus di Jepang juga membuka jurusan bahasa Indonesia. Kampus yang membuka itu adalah Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing di Osaka, Universitas Setsuan, dan yang terakhir adalah Universitas Sango di Kyoto. Kampus-kampus ini mau membuka jurusan bahasa Indonesia karena banyak peminatnya. Yang ketiga ada Maroko. Indonesia dan Maroko juga memiliki hubungan baik. Hubungan baik ini ditandai dengan masuknya bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan di Universitas Mohammed V Maroko. Pengadaan mata kuliah bahasa Indonesia dilakukan karena semakin banyak warga yang tertarik untuk mempelajarinya. Karena tertarik dengan pengucapan yang jelas, struktur kata, dan hal-hal lain yang susah ditemui di bahasa asing seperti bahasa Inggris. Seperti pada tahun 2013, terdapat 31 orang mahasiswa yang terdaftar Universitas Mohammed V yang mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia untuk semester ganjil tahun akademik 2012-2013. Sistem perekrutan dilakukan secara terbuka dengan menggunakan papan pengumuman yang berada di lokasi kampus. Selanjutnya ada Korea Selatan. Pada saat ini di Korea Selatan, para remaja banyak yang terobsesi dengan bahasa Indonesia. Mereka mempelajari bahasa Indonesia melalui sekolah, kampus, maupun otodidak. Selain mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mereka juga kerap mengikuti lomba yang diadakan oleh KBRI. Setiap tahun, KBRI selalu mengadakan lomba seperti pidato dalam bahasa Indonesia dan lomba lain yang menggunakan bahasa Indonesia.
Salah satu universitas yang membuka sastra bahasa Indonesia adalah Hankook University of Foreign Studies. Lalu, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa dan dipelajari secara internasional. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa faktor yang kuat untuk melangkah menjadi bahasa internasional dan layak dipelajari adalah sebagai berikut. 1. Jumlah populasi. Dengan menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, seharusnya Indonesia sangat layak menjadi bahasa internasional, apalagi ditambah dengan pemutur dari negara kawasan serumpun di Asia Tenggara. Yang kedua, ekonomi potensial. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi ekonomi yang cukup besar di kawasan ASEAN, bahkan di dunia, seharusnya Indonesia menjadi lokomotif dalam perdagangan dan ekonomi dunia. Dan seharusnya Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pasar internasional. Misalkan Jepang dan Cina yang menerapkan hal ini. Berikutnya adalah bahasa multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, bahasa Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, Jepang, bahkan Mandarin. Yang keempat adalah potensi dunia pendidikan. Ini juga merupakan faktor penting untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki lembaga seperti BIPA yang memiliki banyak lembaga pengajaran di dunia. Data tahun 2007 saja, lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang bekerjasama dengan universitas terkemuka di beberapa negara. Ditambah lagi dengan sebaran alumni Dharma Siswa RI yang tersebar di luar negeri, terutama negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis. Kelima adalah menjadi penjajah. Pilihan lain adalah menjadi penjajah. Hal ini cukup sulit, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Dengan potensi yang besar dari berbagai bidang yang seharusnya bisa menjajah masyarakat dunia di berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi dan industri kreatif. Misalnya saja dalam bidang musik. Dengan kualitas yang bagus, musik Indonesia sebenarnya bisa menjajah dunia. Bahasa Indonesia sudah berhasil menjajah negara tetangga. Dengan lagu-lagu bahasa Indonesia yang ternyata disukai oleh warga negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari saya. Kesimpulan, bahasa Indonesia ternyata adalah bahasa yang indah dan mudah untuk dipelajari oleh orang asing, terutama para kalangan pemuda. Serta banyaknya minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia, untuk melanjutkan studi, mencari kerja baik di Indonesia maupun negara asal mereka. Dan banyak sekolah yang menambahkan bahasa Indonesia sebagai salah satu pelajaran di negara mereka. Serta kampus-kampus di luar negeri yang menambahkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah tambahan, bahkan yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah saran dari saya adalah seharusnya kita berbangga atas potensi bahasa yang kita miliki, dan kita harus melestarikan bahasa Indonesia agar tidak hilang di bumi Nusantara ini. Dan kita juga tidak boleh tertutup oleh perkembangan zaman yang membuat kosakata baru agar bahasa kita tidak tertinggal oleh bahasa negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.